Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini jam berapa di Kalimantan Timur? 13.15 ya. Jadi kalau di Jawa itu berarti 12.15 ya. Masih semangat kan? Oke. Berapa kelompok pertama bernama WS Rendra. Coba kenalkan dengan yel-yel Anda. Silakan. Tunjukkan semangat WS Rendra. WS Rendra. Yes. Ya, terima kasih. Ya. Terus untuk kelompok kedua namanya Khairil Anwar. Ya, coba perkenalkan dulu sebelum kita memasuki materi. Silakan. Dengarkan Pak Leh, yaya kami nih. Apa itu? Musik. Kami dari kelompok Khairil Anwar. Kami siap membuktikan bahwa kami yang terbaik. Mantap. Oke, terima kasih. Ya, oke. Jadi sebelum proses pembelajaran terlebih dahulu Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih atas pimpinan doa yang disampaikan oleh ketua kelas 12 MIPA 2 ya. Terus berikutnya untuk pertemuan kali ini ya, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak presensi dulu ya, dari kelas 12 maupun kelas 10-nya. Untuk kelompok 1 Cipra Amanda Arafah, Nazwa Salsabila ada? Para Nazwa, Raden Muhammad Gilang, Lucia Virginia. Oke, terima kasih hadir semuanya ya. Ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran tentang menulis puisi, ya, terlebih dahulu Bapak sampaikan. Hari ini Bapak minta Anda nanti mampu mengidentifikasi dari sebuah teks puisi. Anda cari temanya apa, amanatnya apa. Terus yang ketiga, unsur yang ada di dalam puisi itu apa saja, ya, jelas? Nah, terus yang kedua, Anda nanti diminta setelah mengidentifikasi dari tema amanat atau unsur yang ada itu dimasukkan ke dalam draft puisi. Ya, oke. Setelah draft puisi selesai, Anda nanti mengembangkan sesuai dengan kemampuan Anda sendiri. Jelas? Ya, itu. Jadi tujuannya Anda diminta untuk mengidentifikasi dari puisi melalui tema, amanat, dan unsur yang ada di dalam puisi. Jelas? Ya. Terus kegiatannya Anda nanti memilih dari manapun berada atau dari beberapa sumber yang ada, ya, puisi baik tema remaja, tema pendidikan, tema budaya, sosial atau alam, ya. Atau dari untuk materi puisi itu Bapak ambilkan dari beberapa sumber, ya. Untuk menulis, jadi menulis Bapak menggunakan
bukunya Henry Guntur Tarigan menulis ya tentang menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa. Jadi kalau Anda nanti ya menulis apapun, nah, umpamanya kalau kemarin kelas 12-nya menulis tentang surat lamaran pekerjaan. Jadi menurut Anda nanti penting tidak menulis itu? Penting. Ya, untuk itu Bapak minta kemampuan menulis betul-betul Anda kuasai. Ya, itu. Menulis apapun. Ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua untuk materi puisi, Bapak gunakan bukunya S. Suharyanto Apresiasi Puisi. Ya, ini. Terus yang ketiga, Bapak menggunakan bukunya Boris Kiraf, Diksi dan Gaya Bahasa. Terus yang terakhir, Bapak menggunakan untuk menulis puisi. Ya, di sini ada Profesor Pradoko dan kawan-kawan. Jadi untuk menulis puisi di sini dijelaskan. Mungkin Anda semuanya pernah melihat buku ini tidak? Belum. Ini dari mana? Dari Perpustakaan SMA Negeri 1 Tenggarong. Ini biasanya dulu digunakan Universitas Terbuka. Ya. Jadi di dalamnya ini mengkaji tentang puisi. Jadi tidak ada salahnya kalau meskipun buku ini sudah lama, Bapak gunakan literatur atau referensi. Ya. Oke, jelas? Ya. Jadi sebelum kita menulis tentang puisi, terlebih dahulu Bapak kenalkan tokoh-tokoh. Ya. Kalau ini siapa? Sang siapa? Sang Mokhtar Taniaglo. Ya, betul. Ya, ini sekaligus dosen Bapak. Ya, nanti kelihatan kalau di Zoom. Ya, contohnya yang kelas 3 Pak, saya mau melanjutkan di UNJ Universitas Negeri Jakarta. Kalau Anda nanti diterima di jurusan Bahasa Indonesia, kemungkinan ketemu dengan beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya kan? Yang pernah Anda kenal. Anda kenal ini? Kenal? Kenal ini? Kenal. Kalau ini? Kenal? Nah, Bapak minta salah satu siswa untuk mengenalkan dari ketiga tokoh tersebut. Ada? Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Desti Putri Ramadhani dari kelas 12 MIPA 2. Jadi di sini saya memilih tokoh pertama. Tokoh pertama pada slide tersebut adalah Taufik Ismail. Bapak Taufik Ismail adalah bisa kita kenal sebagai sastrawan senior Indonesia. Sebagai sastrawan, Bapak Taufik Ismail juga dikenal sebagai seorang penyair yang telah membacakan berbagai puisi-puisi ciptaannya di berbagai tempat, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan beberapa karyanya pun telah diterjemahkan dalam beberapa bahasa, yaitu bahasa Arab, Inggris, Jepang, Jerman, dan Perancis. Selain sebagai penyair dan penulis puisi, Pak Taufik Ismail juga berkecimpung di bidang industri musik yang sempat melakukan kolaborasi bersama Chrisye, Ian Anthony, dan Ucok Harahap pada tahun 1974. Oke. Terima Ya. kasih. Ya, terima kasih. Kasih aplaus untuk teman-teman Bapak. Ini ada. Ya. Oke. Jadi Anda kepingin jadi tokoh tersebut nggak untuk menjadikan inspirasi? Menurut Anda tadi sukses tidak orangnya? Sukses. Dari tiga yang Bapak hadirkan ini sukses semuanya. Ya, yang ketiga ini pernah diundang membaca
puisi di Eropa, di Mesir, ya Kairo, ya khususnya di Al Azhar ya, ketemu mahasiswa Al Azhar mengenai tentang sastra Mustafa Bisri. Ya. Sebelum proses pembelajaran, Bapak minta silahkan Anda menyanyikan lagu Padang Negeri. Bapak minta yang menjadi dirjen. Ya, terima kasih. Kasih oplos untuk kita semuanya. Oke, dari lagu tadi ada yang memberikan tanggapan nggak? Apa sih yang dapat kita ambil dari lagu tadi? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Gilang Widaraswanda dari kelas 12 MIPA 2. Makna dari lagu Padang Negeri terdapat bangsa Indonesia untuk menyerukan semangat yang utuh mengorbankan apa saja demi NKRI, baik itu mengorbankan jiwa serta raga, kata kita sebagai rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, kasih oplos untuk bilang. Ada yang lain? Ya. Berhubung Gilang Ramanda sudah berani mengungkapkan perasaan, pikiran dan gagasannya, Bapak kasih sesuatu terus untuk mengenainya sedikit. Jadi sebelum kita memasuki kegiatan inti, Bapak memberikan tantangan kepada Anda dengan hal menulis. Ya. Berani tidak? Siap tidak? Siap menjadi orang yang sukses tidak? Kalau menjadi orang yang sukses banyak rintangannya, banyak tantangannya. Jadi hasil dari karya Anda nanti, ya terbaik samanya, terbaik 3 ya. Langkah yang pertama nanti Bapak pilih Bapak sebagai pembina eskul mading dan jurnalistik. Jadi tulisannya nanti Bapak pilih 3. Dari ketiga itu kemungkinan nanti Bapak minta kepada anggota mading untuk ditempel di mading di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, di SMA 1 Negeri Tenggarong itu ada buletin, ya. Kalau udah semester depan ada pencetakan baru, kemungkinan puisi terbaik Anda nanti dimasukkan di buletin sekolah. Yang ketiga, hasil karya Anda nanti itu bisa dimasukkan di website sekolah. Jadi di sini ada itu tim IT-nya, Pak Ari, Pak Rigo itu salah satu tim IT SMA Negeri 1 Tenggarong. Ya. Terus yang keempat, ini tantangan Anda bisa mendapatkan uang, ya. Apabila hasil menulis Anda jenisnya apapun, macamnya apapun, bisa Anda memasukkan di YouTube. Oke, sebelum proses pembelajaran dimulai, ini ada pre-test untuk mengetahui kondisi awal Anda. Jadi Bapak minta tolong silakan Anda berikan ya. Ya, cepat.
Sudah. Ya, di situ ada 5 soal, ya, uraian singkat. Sudah selesai dikumpulkan? Ya, dikumpulkan. Kelompok 6 sendiri, kelompok 5 sendiri. Kita melanjutkan kegiatan inti, ya. Jadi Bapak minta silahkan Anda simak, ya. Jadi Bapak menyiapkan contoh, ya, pembacaan puisi karya sosiawan Lea yang berjudul Aku Tulis Puisi. Oh, ternyata puisi itu bisa dijadikan puisi, ya. Anda tahu nggak nanti isinya apa? Oke, kalau tidak tahu kita bersama-sama menyimak. Siap? Aku tulis puisi sebelum segala terpejam kepayahan sudah. Ya, itu tadi contoh pembacaan puisi oleh sosiawan yang disampaikan oleh sosiawan Lea, ya. Menurut Anda tentang apa tadi? Ada? Silakan. Ya, yang berani. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Putri Talita Syakila dari kelas 12 MIPA 2. Menurut saya, berdasarkan video yang sudah kita saksikan tadi, dengan judul Aku Tulis Puisi oleh Sosiawan Lea, itu artinya atau berarti sebuah sindiran kritik sosial terhadap mungkin bisa dikatakan kondisi pemerintahan atau politik pada saat itu. Mengasih penghargaan kepada teman Anda tadi yang sudah berani, ya, mengutarakan gagasan pendapatnya. Silakan diterima meskipun tidak benar. Begitu pentingnya kemampuan menulis, baik menulis yang bersifat umpamanya eksposisi, ya, fiksi dan non fiksi. Makanya, jadi pada waktu Anda nanti mau menulis puisi, ya, dari mana sih Anda bisa mendapatkan sumber atau inspirasi untuk menulis puisi? Dari mana? Dari buku. Ini Bapak bawakan buku. Ini contoh buku. Siapa tadi yang menulis? Taufik Ismail, ya. Ini bukunya. Terus ini lagi. Apa judulnya nih? Tirani Benteng, ya kan? Jadi kalau Anda nanti bisa menghasilkan karya ini, ya, berarti Anda mendapatkan apa? Uang, pundi-pundi uang. Bisa nggak Anda nanti? Bisa, insya Allah. Ya, ini tantangan Anda nanti, ya kan? Entah buku yang bersifat fiksi atau non fiksi, ya. Anda kembangkan kemampuan Anda. Berikutnya, ini salah satu contoh. Jadi tokoh ini menjadi inspirasi Anda semuanya, ya. Ini Taufik Ismail, terus Sultarji Kamsul Bahri, terus Mustafa Bisri, ya, itu salah satu inspirasi dari tokoh penulis puisi. Sekarang tidak jenuh kita melakukan SPQ.
kopi saya gudang. Ya. Apa yang berdiri semuanya? Biar tidak tegang. Ya, silakan tangan Anda ke atas semuanya. Ya, silakan. Gerakan 3 kali. Ya. Sudah? Siap? Ya. Ini kata saya tolong ditinggalkan, tidak boleh diucapkan. Siap? Kopi Bunda, Bunda kopi, kalau tidak Bunda. Terima kasih. Keterangan. Jadi Bapak sampaikan tadi dijelaskan oleh Pradoko citraan atau imajinasi. Silakan dibaca di kelompok yang lain. Ya, kelompok 3. Apa saja berbeda-beda. Oke. Terus yang berikutnya adalah kata konkret. Apa sih kata konkret itu? Silakan dibacakan. Yang ketiga, kata konkret. Menurut Geiger, kata konkret adalah kata yang konkret dan khusus, bukan kata yang abstrak dan bersifat umum. Kata konkret memberikan pengertian secara menyeluruh bagi puisi, sehingga dapat membangkitkan daya pembaca. Kata konkret sangatlah penting dalam penciptaan puisi. Terus berikutnya adalah inspirasi. Jadi ini hal yang perlu Anda perhatikan untuk mencari inspirasi. Yang pertama adalah menulis tentang apa saja yang Anda ketahui, baik dari pengalaman pribadi, tokoh atau buku atau internet dan sebagainya. Yang kedua adalah menulis catatan kecil. Ya, jelas? Terus yang ketiga adalah membuat draft. Tadi sudah Bapak sampaikan. Ya. Silakan Anda perhatikan. Contohnya ini, apa sih Bapak supaya Bapak hadirkan atau Bapak ajak Anda ke papan laut? Ya. Apa yang Anda lihat tentang laut? Terus, ya kan? Ada kapal, ya, jelas? Ya, oke, sudah selesai. Tugas berikutnya Bapak minta silakan Anda diskusikan apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Jadi ini ada LKPD, ada 2 contoh LKPD. Yang pertama ini ada warna kuning, yang kedua ada warna pink. Jadi yang warna kuning ini untuk membuat draft puisi. Terus yang warna pink menuliskan kembali puisi. Jelas? Ya, oke. Jadi, kuning, kuning kurang. Ya, kuning.
silakan Anda bisa mengeluarkan HP Anda untuk mencari inspirasi atau dari karya kakak kelas Anda atau buku paket Anda. Ya. Jadi sebelum Anda presentasi terlebih dahulu kita ice drinking dulu. Jadi ice drinking ini Bapak minta Anda menebak warna. Jadi Anda diminta untuk konsentrasi. Ya, tolong diperhatikan. Ayo mari kita mulai. Bukan warna saja, sekeras-kerasnya. 3, 2, 1. Siapa yang mau duluan? Bapak mana? Ya silakan. Dari kelompok Lesenda akan membacakan sebuah puisi dengan judul Bunga Tidur. Bunga tidur menakutkanku. Antara ingatan dan harapan, mekarlah ia bersamamu. Menebarlah bersama. Terjejal aku yang terlelap, namun dapat kurasa suaraku tak keluar. Atmaku tak terhati, dan sosok yang kupikir telah hilang, muncullah ia dengan tampilannya, seperti biasa selalu membuat kita malu. Rindulah aku padanya, pada tiap tutur kata, aku tersadar, suaraku mulai terdengar, dan usailah bunga tidurku berguguran. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nomor 1. Ya. Silakan dibawa dulu. Nah. Tadi sudah 3 kelompok yang menyampaikan hasil kinerjanya yang belum mungkin pertemuan yang akan datang di kelas itu Bapak minta. Ya, satu lebih baik lagi nanti. Oke, kita berikutnya di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang terbaik mana? Hah? Bapak mana? Semuanya baik. Kalau semuanya baik, Bapak yang repot. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah menginjak akhir inti mau ke penutupan. Jadi sebelum ke penutup Bapak minta tadi awalnya ada pre-test, terus ada post-test. Untuk itu Bapak minta silahkan Anda tes tadi. Hari ini terlebih dahulu kita menyanyikan lagu daerah. Jadi yang pertama awal pembelajaran tadi kita menyanyikan lagu nasional. Yang penutup ini kita menyanyikan lagu daerah. Oke, terima kasih. Ya, ya. Sebelum penutup proses pembelajaran hari ini, Bapak minta untuk ketua kelas memimpin doa.
Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.